yang main latar ipat latar lawan nang iki sosok lanang susah sakit grup susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 CG Wesi Haji. Para pemirsa sekalian, kembali kita berdua menemui Anda untuk nguri-nguri budaya, dan kali ini kita akan mengupas satu pusaka yang sangat viral yang sangat heboh di masanya, dan sampai hari ini juga pusaka ini legend, julukannya sampai menjadi lagu. Pusaka apakah? Langsung kita bro. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Warangka ladrang Terbuat dari kayu timoho ya. Oh, lawasan ya. Lawasan. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pusaka dengan dapur ini sudah pernah kami bahas beberapa episode yang lalu, tetapi tangguhnya berbeda dan pamornya juga berbeda. Tapi untuk mengingat kembali, kita urai dari awal, Ki. Kita coba urai bersama Dari sisi bangun atau dapur ya. Kita lihat Gandek lugas, lalu di atasnya ada pejetan. tiga lalis. Oh ya, tiga lalis. Di bawahnya ada pejetan atau gelumbangan. Terus kemudian ini ada odo-odo ya. Odonya juga apa ya? Istilahnya bikir sapi. Odo-odo bikir sapi. Lalu apa? Kita hitung luknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luk 7 dengan ciri wanci atau ciri khas di bawah. Gandek lugas, kemudian ada tikel alis, pejetan, dan odo-odo geligir sapi seperti punggung sapi ke atas. Maka dengan demikian pusaka ini disebut the horse dance. Jaran goyang. Jaran goyang, jaran guyang. Ternyata pemirsa, istilah yang benar bukan goyang. Kalau goyang kan kata Ki Cokro tadi itu horse dance, tapi horse dance. Jaran guyang adalah kuda yang dimandikan. Lebih lengkap Ki Cokro bisa dijelaskan apa sih maksud dari kuda yang dimandikan Ya, itu? kuda itu adalah ini ya, sifat hewani. Sifat hewani, kejantanan, Melambangkan kejantanan, kekuatan, melambangkan mempunyai tenaga dan nafsu yang kuat, besar kan itu ya. Nah, itu kuda. Maksudnya mewakili ke arah sana. Dan terus kemudian dimandikan, diguyang gitu. Jadi kalau kita analogikan, kuda itu adalah penuh dengan nafsu dan keinginan, yang memuja keinginan dan sebagainya tadi, terbungkus dengan sebuah nafsu, maka harus dimandikan gitu, diteduhkan disiram dengan siraman nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat, atau nilai-nilai kerohanian. Atau kalau dikaitkan dengan dunia agama Islam khususnya, nafsu itu kita perangi, kita sirami dengan kerohanian Ramadan dan suci. Jangan hanya memuja hawa nafsu, tetapi bagaimana nafsu itu tetap kita bisa kendalikan dengan baik. Dan itulah di dalam kita berpuasa kan seperti itu. Setelah 1 tahun kita bebas makan siang malam, yang penting halal. Tetapi di bulan puasa ini ya, jangankan yang haram, yang halal aja kalau siang nggak boleh. Kan di situ bagaimana Allah mengajarkan kita untuk mendidik diri kita dari nafsu-nafsu yang tidak baik. Artinya saat ini kita sedang diguyang. Maka ada kaitannya pesan moral dari pesan filosofinya, ada kesamaan juga dengan Ramadan Karim pada bilah pusaka jaran guyang. Kuda yang melambangkan nafsu dan kejantanan dan kehebatan itu harus dimandikan, kan begitu? Diredam. Dan kita juga manusia yang mahalul khotok wan nisyan itu dididik, disiram dengan cahaya Ramadan. Nah, ya, termasuk kurang lebih seperti itu kalau kita melihat dari sisi filosofi yang
hakiki pada diri pusaka Jaran Guyang. Hanya saja apapun di dunia ini ada kalanya disalahgunakan. Saya pernah mendengar pusaka Jaran Guyang disatukan dengan mantra Jaran Goyang, akhirnya menjadi pelet. Benarkah demikian? Ya, kembali lagi itu kan kepada hal yang sifatnya adalah sugesti pribadi, sugestivitas, sifatnya subjektif. Artinya kita tidak bisa menyalahkan. Iya, artinya bahwa sesuatu yang sebenarnya untuk dalam kebaikan gitu ya, yang memang dibuat untuk kebaikan kemudian disalahgunakan untuk yang tidak baik, itu sangat mungkin ya. Atau juga untuk kebaikan tapi dengan cara yang berbeda dengan semestinya. Jadi saya ingat juga kalau begini, ini pesan moralnya kan untuk meredakan nafsu, tapi dipakai untuk perpeletan. Ya sama juga di pondok dulu kan Quran itu adalah untuk mengajarkan kita kepada kebaikan. Betul. Tapi potongan ayatnya dipakai mahabbah. Kan seperti itu. Ini adalah sisi lain dinam itu. Iya. Hafal sampai. Alfa itu mahabbah tamini itu toh. Ya disitulah. Jangan bawa maksum loh. Inilah dinamika dalam ilmu, tapi yang pasti Quran adalah kitabullah yang suci, penuntun kebaikan. Hanya memang petikan-petikannya ada yang memakai untuk hal-hal yang sebenarnya niatnya baik. Betul. Kan niatnya baik. Ya, artinya kembali lagi itu subjektivitas, tetapi sepanjang niatnya baik dan melahirkan kebaikan mungkin ya monggo-monggo mawon gitu ya. Tapi yang benar yang pasti pusaka ini bisa juga untuk mahabbah juga. Kan sampai dulu dikenal sebagai pawang asmara. Ya, jadi begini intinya, sebetulnya terlepas ada dapur ini nggak ada dapur ini, memang mahabbah Jawa gitu, ilmu pengasih Jawa yang namanya Jaran Guyang itu sudah ada. Jaran Guyang itu sudah ada. Jauh sebelum mungkin sebelum tercipta pusaka ini. Kemudian digabungkan. Nah, ini sisi lain dari sisi ya. Mungkin sugestinya menjadi sebuah prasastinya atau apa namanya antenanya lah. Memadukan daya yoni. Memadukan daya yoni dengan mantra Jaran Guyang. Bisa dibaca sedikit Ki? Bismillahirrahmanirrahim. Sun mata ajiku si Jaran Guyang, tak guyang ono tengah yang latar. Ipat-ipat kulawe penang cumetiku sodo lanang. Sun sabetake gunung jugruk, sun sabetake segoro asat, sun sabetake tanah bengkah, sun sabetake alun-alun gede. Sirep si jabang bayine Syarifah. Ora sirap sedo buceng, ora buceng sedo ngengkleng, ora ngengkleng sedo gendeng, ora mari-mari yen ora aku cokro santri sing nambani. Jangan dicatat tanpa ijazah juga nggak mantap. Ini contoh dan saya tidak ditulis di deskripsi karena saya bingung juga. Kembali lagi kepada pusaka ini, kalau kita tadi sudah berbicara tentang rancang bangun dan filosofi, kalau dari sisi pamor masuk apa ini? Pamornya kalau saya center tadi kalas-kalas memang di bawah seperti ada nunggak semi ya. Nunggak semi. Kemudian yang ke atas itu ini waswuta, beras tumpah. Filosofinya adalah untuk kerejekian, sedangkan nunggak semi itu adalah untuk kemajuan kita dalam karir. Karakternya tidak ngebior, tidak verbal ya, tidak verbal. Saya pernah membaca ada kalanya memang empu itu sengaja untuk tidak mengebiorkan, karena andai pun kita ini waswuta, beras kita berlimpah, nunggak semi artinya tidak boleh sombong. Walaupun nunggak semi pamor kita, jabatan kita selalu meninggi, karir kita meninggi, tapi tetap dibuat supaya kita itu tersamarkan agar bisa berdiri sama tinggi. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi, berlari aku ketinggalan. Kalau dari sisi tangguh, kira-kira ini dibuat pada masa kalau dari sisi liukan ini, eksotisme liukan ini biasanya para pecinta Tosan Aji mengaminkan bengging. Sahabat-sahabat Tosan Aji, bentuk yang seperti ini meliuk sangat indah, tempaan sangat pulen, itu masuk pada pengging. Dan inilah tinggalan budaya yang memiliki banyak arti filosofi
dan sejarah bagi kemajuan dan peradaban pada negeri ini. Maka dari itulah kami konsisten untuk senantiasa mengulasnya, bagian dari tadarus budaya. Tadarus itu bahasa Arab, budayanya bahasa apa? Bahasa campur-campur lah ya. Terus. Jaha, intinya kami mengajak kita semua untuk hubul watan minal iman dari segala sisi, termasuk sisi tinggalan budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Lebih lanjut, Anda ingin berkonsultasi terkait dengan pusaka ini atau pusaka yang lain, silakan Anda buka kolom deskripsi, dan insya Allah nanti Ki Cokro bisa memberikan ulasan secara langsung kepada Anda. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saksikan selalu Aras 9 channel dengan sejumlah redaksionalnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.